Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayat. Jamaah syiar malam rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, maghfirah, inayah serta berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama kesehatan dan yang paling penting adalah keistiqomahan kita dalam melakukan amal-amal soleh yang salah satunya adalah kita bersama-sama sharing diskusi terkait dengan satu kitab saya kira yang cukup penting untuk sekarang dan di masa yang akan datang, yaitu kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Insya Allah sesi ini adalah sesi yang kedua terakhir, ya. Artinya ke pertemuan 20 ini kedua terakhir, karena yang terakhir nanti kita akan sampaikan minggu depan, ya kan? Sekaligus kita mengkaitkan, ya kan? Di pertemuan terakhir itu adalah karena kita berada di tahun 2024, kalau perhitungan Masehi itu adalah 100 tahun umat Islam tanpa khilafah. Sehingga nanti di bagian materi terakhir ya kita akan membahas terkait dengan dinar dirham atau sistem keuangan Islam dan 100 tahun umat tanpa khilafah ya. Nah, pada malam ini kita akan membahas ya sebagian sebenarnya sudah dibahas di Nizamul Iqtisad yang terkait dengan sistem mata uang. Sebagian ada yang mungkin tambahannya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini. Baik, kita lihat aja Bapak sekalian pembahasan yang kita akan kaji pada kesempatan malam ini ya. Kita akan membahas ya terkait dengan sistem mata uang ya yang ada saat ini ya. Dan juga yang akan kita upayakan kembali ya ke depan agar sistem ini kemudian kembali tegak. Sudah kelihatan? Ini saya biasa ini ada gangguan Sudah, Ustaz. mati terus ya. Udah ya. Ya. Oke. Tapi belum ini ya, belum full screen ya. Udah. Belum, Ustaz. Nah, udah ya. Sekarang full screen. Kalau di saya udah. Tapi kadang-kadang suka lambat di Belum, Ustaz, belum. belum. Belum, masih muter. Nah, ya. Jauhlah dari Sukabumi ke Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas malam ini kembali ke ini lagi ya, enggak? Oh, Nah, sudah, Ustaz, sudah. ya. Nah, jadi kita akan membahas masih ini bagian eh, last one ya, dua lagi ya. Kita akan membahas bagian akhir, ketika akhir terkait dengan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, dan bahasan pada kesempatan malam ini sebenarnya topiknya dua. Yang pertama adalah sistem uang yang pernah ada di dunia termasuk juga di negeri kaum muslimin, dan yang kedua adalah terkait dengan apakah kalau kita bicara terkait dengan sistem emas perak
kedepannya mungkin bisa diwujudkan. Kalau itu diwujudkan, masihkah emas, bukan masihkah, apakah emas yang ada itu memadai atau mencukupi atau tidak? Nah, sebelum ke sana ya kita ingin lihat dulu refresh ya ini sedikit ya, 4 atau 5 slide kalau nggak salah, persis tidak jauh beda dengan apa yang pernah kita bahas di sistem ekonomi Islam. Jadi kalau kita bicara terkait dengan mata uang ya di dunia itu pernah ada, yang pernah ada sampai saat ini kemudian berkembang, itu adalah sistem uang dengan logam dan sistem uang dengan mata uang kertas. Yang sekarang yang berlaku saat ini adalah sistem mata uang kertas. Sebelumnya selama kurang lebih ya 20 abad ya, kurang lebih 9 abad sampai abad 19 ya, dunia menggunakan sistem uang logam, baik yang satu logam maupun paralel standar. Nah, tapi sejak awal abad 20, sistem uang logam ini kemudian digantikan seiring dengan meredupnya kekuasaan kaum muslimin, negara khilafah yang membackup sistem dinar dirham yang digantikan oleh negara kapitalis ya, yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan uang sebagai alat penjajahan juga, yaitu dengan menggunakan fiat money yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu. Nah, sehingga hari ini yang kita saksikan adalah kita menggunakan uang dengan sistem fiat money yang kemudian berkembang. Sekarang ada uang elektronik dan yang lainnya, tapi sebenarnya basisnya sama, yaitu terkait dengan fiat money. Baik, kita lihat secara sepintas ya, apa sih yang disebut dengan sistem uang kertas ya. Kalau kita bicara terkait dengan uang kertas yang sekarang ya ada ya dan berlaku ya, dan yang pernah berlaku gitu kan. Jadi uang kertas itu adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu gitu ya. Jadi kalau saya kemarin umroh itu mereka menyebut uang rupiah itu Jokowi itu kan. Dulu ketika zaman SBY mungkin SBY itu kan. Jadi dinisbatkan kepada kepala negaranya itu kan. Nah, jadi gambar tertentu dan cap tertentu serta nominal tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, itu uang kertas ya. Nah, uang kertas ini secara konsep itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah uang kertas yang kita kenal dengan uang kertas substitusi. Uang kertas substitusi itu sebenarnya karena substitusi pengganti ya, menggantikan. Jadi uang kertas yang mencerminkan kadar jumlah emas atau perak tergantung standar yang digunakan oleh negara tersebut ya. Tapi bentuknya uang, bentuknya itu adalah yang mencerminkan tadi ya, kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang ataupun batangan yang disimpan di tempat tertentu yang memiliki nilai logam sebagaimana nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, yang kemudian nanti bisa ditukarkan sesuai dengan permintaan. Jadi secara sederhananya uang substitusi itu adalah uang yang mewakili ya. Uang mewakili 100% ya, nanti beda dengan representatif. Kalau representatif kurang dari 100%, substitusi itu hanya menggantikan. Jadi menggantikan emas dan perak, emas atau perak. Sehingga nanti ketika di dalam sistem Islam pun kemungkinan bisa aja kalau khalifah menetapkan bahwa uang yang digunakan itu uang kertas substitusi. Karena itu adalah wakil dari emas dan perak sepenuhnya sama gitu kan. Cuman yang beredar uang kertas, tapi sejatinya uang kertas itu adalah mewakili emas sesuai dengan nilainya. Kemudian yang kedua, ada uang kertas yang dijamin, yang disebut dengan representative money, ya kan? Yaitu uang kertas yang disepakati penandatanganannya untuk membayar mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Jadi kalau kita lihat dalam representative money ini, ya, sebenarnya bentuknya itu yang disebut dengan banknot, ya kan? Jadi uang kertas bank atau uang kertas yang terjamin, representative money, yang sumbernya itu baik berupa bank maupun pemerintah.
Jadi sumber yang menjaminnya itu bisa bank ataupun pemerintah, cuman representatifnya, perwakilannya atau mewakilnya itu tidak 100% emas dan perak. Tergantung kebijakan negaranya. Mungkin ada yang menggunakan kebijakan dia hanya ya yang dijaminnya itu adalah sepertiganya misalnya. Ya, mewakili sepertiga dari nilai yang beredar itu adalah dijamin oleh emas. 2/3-nya atau 3/4 ya. Jadi misalnya kalau ada uang 100.000 kalau dalam konteks kita ya, misalnya 100.000 rupiah. Nah sepertiganya itu dijamin oleh emas. Ya, berarti sesuai dengan harga emas, maka dari 100.000 itu sepertiganya itu adalah dijamin oleh emas. Walaupun hari ini kita tidak menggunakan yang kedua maupun yang pertama. Hari ini di seluruh dunia menggunakan sistem mata uang kertas yang digunakan itu adalah fiat money. Ya. Jadi fiat money ini adalah uang kertas yang dapat ditukar dengan logam murni, ya, atau yang disebut dengan inconvertible money, itu kan. Sering juga disebut dengan uang kertas, paper money, sering disebut juga dengan fiat money, ya, di mana uang tersebut memang kertas, ya kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi ya ada tanda-tandanya itu kan, ada ciri-cirinya untuk menunjukkan bahwa uang itu memang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah menjadikan kertas uang tersebut sebagai mata uang utama, namun kertas uang tersebut tidak bisa ditukarkan dengan emas atau perak dan juga tidak dijamin dengan cadangan emas dan perak. Nah, lalu apa yang membuat kemudian uang itu bernilai yang melebihi nilai kapasitas bendanya atau dalam bahasa moneternya itu melebihi nilai intrinsiknya yang membuat kemudian uang itu kemudian diakui, uang itu kemudian memiliki nilai yang melebihi nilai intrinsiknya, itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh rejim atau penguasa yang bersangkutan. Jadi undang-undang dikeluarkan untuk melindungi bank yang mengeluarkannya atau negara yang mengeluarkannya yang bisa memaksa suatu saat mungkin ditukarkan dengan emas dan perak atau juga dengan benda atau barang yang lainnya. Nah ini sistem uang kertas gitu kan. Nah yang berlaku hari ini di seluruh dunia saya kira kebanyakan mayoritas itu adalah sistem uang kertas yang berbasis undang-undang atau yang disebut dengan fiat money. Kemudian yang berikutnya ada sistem uang logam ya. Jadi sistem uang logam itu ada uang logam ya, uang logam di mana uang logam itu nanti ada dua ya. Ada uang logam tunggal, ada uang logam paralel ya. Jadi kalau sistem logam itu adalah di mana logam itu yang dicetak sebagai uang gitu kan. Ya. Walaupun nanti dalam penjelasannya ya, jadi ada yang menjadikan satu logam atau juga nanti ada juga paralel kan. Jadi kalau dalam gambar, ntar ya kita lihat di sini. Nah ini ya. Jadi ini ada uang logam ya jenis uang logam di mana uang ini berasal dari logam memang ya. Nah, di mana ini ada sistem logam ini ada dua ya. Ada yang disebut dengan logam tunggal atau sistem uang satu logam dan ada juga sistem logam paralel. Nah, jadi sistem logam ini adalah suatu sistem uang di mana uang utamanya terbatas atau ditentukan hanya satu cetakan logam saja, bisa emas saja atau perak saja. Contoh pada masa dulu itu kan, ketika awal Islam berkembang, ya, ada mata uang perak dirham yang digunakan di negara Persia sebelum kemudian menjadi kekuasaan Islam. Kemudian ada juga mata uang dinar saja, ya, yaitu emas itu yang digunakan di Imperium Romawi. Imperium Romawi itu kan. Nah, sistem satu logam ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah
itu dijelaskan dalam prakteknya ada kemungkinan 3 bentuk. Artinya bisa dipilih salah satu. Yang pertama, negaranya mencetak dalam bentuk koin, ya. Sistem koin, baik emas ataupun perak. Ada juga yang menggunakan sistem lantakan atau lempengan emas dan perak. Atau juga yang menggunakan sistem pertukaran dengan emas dan perak. Ini hampir sama dengan substitusi money, gitu kan. Yang beredarnya itu adalah kertas, tapi sejatinya itu adalah wakil dari emas dan perak. Itu sistem uang logam yang sistem tunggal. Kemudian juga sistem paralel. Kalau sistem paralel itu adalah di negara yang bersangkutan, logam yang digunakan itu dua. Ya. Jadi mata uang logam yang digunakan itu dua. Biasanya itu umumnya, dan ini yang kalau pernah berjalan di dunia itu kan, itu emas dan perak gitu kan. Nah, kalau kita lihat menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ataupun menurut Syekh Abdul Qadir Zalum, ya, dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, ya, ketika sebuah negara menggunakan sistem paralel ini, syarat yang harus dipenuhinya, yang pertama itu adalah uang yang dicetak dalam bentuk emas tadi harus memiliki daya kemurnian yang tanpa batas. Maksudnya tanpa batas itu harus betul-betul dijaga kemurniannya, gitu kan. Jadi harus betul-betul memang dijaga kemurnian dan keasliannya. Makanya di dalam Islam juga akan ada hukuman yang berat kalau ada pemalsuan terhadap emas dan perak sebagai mata uang yang dijadikan alat tukar di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kebebasan bentuk terkait dengan batangan dua macam logam tersebut, ya. Artinya terserah, ya. Artinya bisa di istilahnya itu bentuknya seperti apa, ya, walaupun nanti tentu ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Kemudian yang ketiga, di sana harus ada ukuran tandar antara dua nilai cetakan emas dan perak tersebut. Misalnya di dalam Islam, 1 dinar 4,25 gram yang ditetapkan di masa Umar bin Khattab, 1 dirham itu beratnya 2,975 gram. Kalau perak itu murni 100% perak. Kalau emas pada masa Umar bin Khattab ditetapkan, kalau yang kemarin ada bertanya itu kan, itu berapa kadar emas, karat emas digunakan untuk dijadikan dinar yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab itu 22 karat, ya kan. Kenapa? Karena kalau 24 karat itu mungkin sangat riskan, gampang patah itu kan. Sehingga Umar bin Khattab menetapkan untuk dinar 4,25 gram itu, kadar emasnya itu adalah 22 karat. Itu sistem paralel. Nah, dalam sistem paralel ini, ya, Syekh Abdul Qadir Jalum menjelaskan ada keunggulan dibandingkan dengan menggunakan sistem satu logam. Ya. Yang pertama adalah sistem uang dua macam logam ini, paralel ini sangat unik, ya. Kenapa? Karena sistem tersebut bisa menjadikan jumlah uang yang dipergunakan untuk pertukaran itu menjadi besar. Jadi karena ada dua logam yang membackup untuk transaksi, emas dan perak. Sehingga dengan sistem dua logam ini tidak ada keraguan lagi apakah emas itu cukup nggak untuk membackup transaksi, gitu kan. Kenapa? Karena selain emas ada perak, gitu kan. Jadi kalau sekarang nanti kita ada di bahasan terakhir, ya, secara iktikadi dan secara fakta, kalau misalnya dunia kembali kepada sistem emas dan perak, apakah mencukupi? Itu sangat mencukupi, gitu kan. Karena sampai hari ini kita lihat emas dan perak, ya, itu senantiasa dijaga oleh manusia keberadaannya, itu kan. Ini sunatullah, itu kan. Dua benda itu sangat berharga sehingga, ya, kalau kita perhatikan tidak akan kekurangan emas dan perak ini untuk membackup transaksi yang kemudian dibutuhkan oleh umat manusia sedunia. Kemudian yang kedua, dengan sistem emas dan perak sudah kita bahas juga, menyebabkan harga-harga tetap terjaga, stabil, gitu kan. Stabilitas harga itu mendorong kemudian bertambahnya laju produktivitas, laju produksi. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana harga kambing, harga ayam pada zaman Rasulullah dan sampai hari ini, kalau standar yang digunakannya itu adalah emas dan perak, maka stabil, gitu kan. Penelitian dari orang Amerika juga menunjukkan emas itu dibandingkan dengan yang lain itu kan
selama 400 tahun itu memiliki tingkat stabilitas yang paling kemudian konstan, tetap stabil gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harga-harga sangat kecil kemungkinan mengalami perubahan secara drastis yang bisa mengakibatkan stabilitas kondisi perekonomian tadi gitu kan. Jadi poin kedua dan ketiga itu saling terkait. Poin kedua lebih pada tataran stabilitas untuk mendorong lajunya produksi ya. Sementara poin yang ketiga itu adalah menghindari ya tingkat inflasi ya. Sehingga inflasi dalam sistem ekonomi yang menjadikan emas dan perak sebagai mata uang, walaupun kemudian ada itu kecil. Kenapa? Karena inflasi yang terjadi itu sifatnya itu bukan sistemik. Inflasi itu hanya kasuistis. Misalnya ketika ada gagal panen, ya, atau ada bencana itu kan, itu biasanya yang memicu inflasi. Tapi dalam sistem ekonomi kapitalis, inflasi itu menjadi sesuatu yang sifatnya sistemik ya, rutin ya, melahirkan angka inflasi setiap tahun. Nah, itu keunggulan sistem mata uang paralel emas dan perak. Nah, kemudian berikutnya adalah di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu dijelaskan bagaimana dan siapa sih sebenarnya yang harus menerbitkan uang gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan penerbitan uang ini ya di berbagai negara tentu berbeda-beda, tergantung kebijakan dari rejim yang bersangkutan. Jadi setiap negara memiliki perbedaan dalam menetapkan satuan mata uangnya. Ya. Hari ini apalagi kalau kita lihat, juga bisa berbeda-beda itu, terutama timbangan dan satuannya itu kan. Nah, tapi sekarang apalagi dengan fiat money, dengan uang kertas ya, yang nilainya sangat tinggi, bisa menyentuh 16.000 gitu kan. Ada real Arab Saudi, karena saya baru pulang beberapa minggu lalu, itu di angka 4.100 satu real ya kan. Nah, jadi masing-masing negara memiliki dan menetapkan satuan mata uangnya dengan namanya ya kan. Nah, satuan mata uang suatu negara tersebut sangat khas, terbuat dari bahan tertentu itu kan, walaupun rata-rata kertas. Ada logam sebenarnya hanya sebagai tambahan itu kan. Kita mungkin sering melihat ya uang logam Rp1.000 gitu kan, Rp500 gitu kan. Nah, itu ada, tapi itu untuk uang-uang yang satuannya kecil gitu kan. Nah, negara yang mencetak uang dalam bentuk tertentu biasanya dicetak dan dibentuk dengan model yang khas, dengan timbangan dan bobot yang tetap serta memiliki batasan-batasan. Ya. Termasuk bahan kertasnya jelas agar tidak mudah untuk dipalsukan itu kan. Karena kalau uang mudah untuk dipalsukan, wah udah ini akan membuat goncangan terhadap ekonomi ya kan. Uangnya aja kalau semua ditetapkan oleh negara gitu kan, itu menyebabkan terjadinya inflasi kalau fiat money, apalagi kalau kemudian banyak uang palsu gitu kan. Nah, biasanya pemilu itu sering gitu kan ada uang aspal katanya, wallahu alam ini hoak atau tidak ya, untuk kepentingan kampanye tiba-tiba banyak uang dicetak aspal asli tapi palsu gitu kan. Atau kadang-kadang ada juga yang palsu, hati-hati gitu kan kalau di menjelang kampanye biasanya ada pengamatan nilai uang itu kemudian volume uang itu kemudian bertambah. Ada yang menyebutkan itu uang aspal asli tapi palsu gitu kan. Ada uang yang palsu beneran, wallahu alam gitu kan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan penerbitan mata uang, kalau kita bicara sejarah yang pernah kita bahas pada pertemuan awal, seluruh dunia sebenarnya tetap menggunakan sistem mata uang yang didasarkan kepada emas dan perak itu sampai awal abad 20 gitu kan. Ya. Sehingga sampai awal abad 20 ya, itu negara di seluruh dunia menjadikan emas dan perak itu sebagai uang. Yang akhirnya itu harus kemudian dicampakkan, diganti oleh Amerika Serikat. Karena kalau menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, Amerika tidak bisa menjadikan alat untuk penjajahan ekonomi.
Jadi kalau kita lihat sekarang uang itu juga menjadi alat penjajahan ekonomi. Terbukti yang pernah kita jelaskan ada uang kuat, ada uang lemah, gitu kan. Nah itu dari sisi penerbitannya. Nah dalam sejarah lintasan kaum muslimin kita juga tahu bagaimana kemudian Rasulullah ya, kemudian para khulafaur rasyidin itu telah melakukan pencatatan emas, penerbitan uang ya oleh khalifah itu kan. Walaupun kalau kita lihat pada masa Rasulullah dan juga pada masa Abu Bakar Siddiq gitu kan, itu belum mencetak uang tersendiri. Ya. Masih menggunakan dinar dirham dari Persia ataupun Romawi. Baru pada masa Umar bin Khattab ada tambahan, kan mulai cetak itu juga baru dirham. Umar bin Khattab mencetak dirham dengan lafaz Bismillah. Sementara untuk dinar, Umar bin Khattab hanya melakukan standarisasi saja. Standarisasi saja. Satu dinar beratnya 4,25 gram dengan kadar emas 22 karat. Nah, pada masa-masa khalifah seterusnya itu terus dicetak baru ya. Misalnya pada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, mereka mulai mencetak dinar dan dirham dengan ciri khas yang tersendiri. Sampai itu kemudian terjadi di masa kekuasaan Khilafah Utsmani itu kan. Walaupun di akhir Utsmani itu kan tahun 1884 Utsmani mencetak lira ya sebagai mata uang Turki pada masa itu. Dan kayaknya sih wallahualam ini perlu ditelusuri. Ini yang mungkin disebut dengan substitusi money itu kan. Uang substitusi. Walaupun kertas yang dicetak, tapi sebenarnya itu adalah sebagai pengganti dari emas dan perak yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah itu kalau kita lihat. Nah berapa sih satuan yang dicetak oleh negara ya pada masa itu maupun di masa yang akan datang? Karena uang ini terkait dengan hukum syara, banyak satuan-satuan yang terkait dengan syara, maka ketika negara, dalam hal ini Daulah Khilafah akan mencetak uang, dinar maupun dirham, sebaiknya, walaupun ini tidak mutlak ya, sebaiknya mengikuti satuan-satuan itu yang memudahkan untuk pelaksanaan ibadah. Ya. Misalnya, yang pernah dicetak itu seperempat dinar. Seperempat dinar itu berapa timbangannya? Itu 1,0625 gram. Apa kepentingan hukum syaranya? Kepentingan hukum syaranya itu adalah ini batas minimal pencuri yang wajib dipotong tangannya kalau mencurinya itu karena nafsu, bukan karena kelaparan. Kemudian juga bisa yang pernah setengah dinar, ya. Setengah dinar ini adalah beratnya 2,125 gram. Ini jumlah yang dikeluarkan pada nisab zakat. Jadi kalau sudah sampai pada nisab zakat 20 dinar, misalnya punya 20 dinar, maka wajib zakatnya itu nilainya setengah dinar. Kemudian 1 dinar kira-kira 4,25 gram, 5 dinar ini seperempat nisab zakat, bisa 10 dinar, setengah nisab zakat, dan yang paling besar itu bisa cetakan 20 dinar. Yang ini merupakan beratnya 285 gram, ini merupakan nisab zakat ya kan. Nah ini kalau akan mencetak, bolehkah kemudian mencetak dengan satuan-satuan yang lebih kecil ataupun yang lebih besar? Boleh saja gitu kan, kalau memang itu dibutuhkan untuk transaksi gitu kan. Kemudian dari sisi perak juga sama ya, yang pernah kemudian dicetak oleh negara pada masa itu. Panduannya juga sama, menggunakan panduan syariat. Ada setengah dirham, atas 1 dirham, kemudian bisa mencetak 5 dirham, 10 dirham, ya. 5 dirham misalnya jumlah yang dikeluarkan untuk nisab zakat perak gitu kan. Kemudian 20 dirham dan yang tertinggi biasanya 200 dirham atau seberat 595 gram yang ini merupakan jumlah nisab dari zakat dalam bentuk perak. Nah, itu terkait dengan satuan yang dicetaknya, ya kan? Kemudian pertanyaannya adalah dari masa ke masa, terutama ketika Islam kemudian diterapkan dengan menggunakan mata uang standar paralel 2 logam, lalu apakah ada ketentuan dari syarat terkait dengan rasio emas dan perak? Nah, kalau kita perhatikan
rasio emas dan perak ini ternyata Islam itu tidak menetapkan, artinya membiarkan mengambang. Jadi karena itu negara khilafah juga tidak boleh kemudian menetapkan dengan tingkat yang tertentu terhadap pertukaran rasio emas dan perak. Jadi pertukaran emas dan perak atau perak dengan emas itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar sesuai dengan permintaan dan penawaran. Makanya kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan pada masa awal ya, pada masa awal Rasulullah, perbandingan antara emas dan perak itu 1:10, gitu kan. Misalnya tadi ya, zakat itu untuk emas nisabnya itu 20 dinar ya. Sementara untuk dirham 200 dirham. Itu 1:10 gitu kan. 20 dan 200. Tapi kalau kita lihat perhatikan pada masa Umar bin Khattab itu naik dikit. Perbandingan antara dinar dirham itu adalah 1:12. Nah, misalnya ya, kalau nanti kaitannya ini konteks hari ini, ya, nanti akan berimbas kepada zakat tabungan. Zakat tabungan itu menggunakan sandar emas atau sandar perak, karena jauh gitu kan perbedaan antara nilai emas dan perak hari ini. Mungkin perbedaannya itu 1 berapa ya? Perak sekarang katakanlah 70, 1 dirham itu, emas satu dirham itu 2,97 gram ya, kurang lebih 30 ribuan lah 1 gramnya. Sementara emas 1.000 gitu, 1 juta maaf. Ini jauh sekali gitu kan. Nah, tapi memang di dalam Islam tidak ada ketentuan baku, diserahkan kepada mekanisme pasar. Apa dalilnya bahwa rasio emas dan perak itu diserahkan kepada mekanisme pasar? Salah satunya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Bi'u dzahab bil fiddah kaifa syi'tum." Belilah oleh kalian emas dengan perak, atau tukarkanlah atau jualah emas dengan perak seharga sekehendak kalian, asalkan dengan cara tunai. Dalam hadis yang panjang itu kan, emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, ya dan biadin sawaun bisawain gitu kan. Atau jadi silahkan asal tunai ya, boleh kemudian ditukarkan tanpa ada ketentuan dari negara yang membatasinya. Itu terkait dengan rasio emas dan peraknya. Nah, bagian yang terakhir adalah ketika dunia ya saat ini ya, nanti ini kita bicara jauh ke depan, ketika khilafah kemudian kembali tegak, insya Allah sistem mata uang yang kemudian akan digunakan jelas adalah sistem paralel emas dan perak, karena itu adalah merupakan kewajiban. Nah, kemudian muncul pertanyaannya ya, ketika kemudian itu sebagai sebuah kewajiban, sehingga nanti ke depan ketika insya Allah sebagai bisyarah Rasulullah, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa khilafah alamin haji nubuah akan kembali tegak. Nah, nanti kita akan rinci ya pembahasannya di pertemuan terakhir, kita kaitkan ya terkait dengan bagaimana kemudian mengembalikan sistem emas dan perak ini gitu kan. Itu nggak bisa dilepaskan itu dengan negaranya. Makanya topik kita minggu depan itu adalah dinar dirham, kembalinya dinar dirham, dan 100 tahun umat tanpa khilafah. Nah, sebelum itu kita melihat ya, untuk menjawab keraguan, wah kalau misalnya sekarang itu kan transaksi itu triliunan, gitu kan. Apakah mungkin itu kan emas itu bisa membackup semua transaksi yang terjadi hari ini? Nah, kita jawab ya dengan dua pendekatan. Ya, ketika ada yang mempertanyakan, ketika negara akan kembali kemudian mengembalikan sistem emas dan perak, ya, ke depan, apakah emas dan peraknya cukup? Ya, tentu emas dan perak itu sangat mencukupi, kan. Paling jenisnya ada emas mirja, ya, kan. Insya Allah beratnya juga besar, gitu kan. Emas-emas yang lain. Gurau aja lah itu, Bapak sekalian. Nah, yang pertama kalau kita lihat secara itikadi ya. Secara itikadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan emas dan perak sebagai mata uang, ya secara keyakinan pasti Allah menyediakan emas dan perak itu untuk membackup semua transaksi.
Nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang itu kemudian tidak ada, gitu kan. Ya. Itu yang pertama, secara itikadi. Tapi kan kita tidak perlu bukti juga itu kan. Tidak hanya cukup itikadi. Apalagi orang-orang sekarang itu kan. Kadang-kadang terhadap janji Allah itu begitu tidak yakin. Ya. Tapi bagi kita orang yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan, cukup sebenarnya. Kita percaya gitu kan. Ya, sami'na wa ta'na itu kan. Makanya ketika Allah memerintahkan bahwa uang itu harus emas dan perak, kita nggak ragu lagi apakah uang emas dan peraknya cukup atau tidak, pasti cukup gitu kan. Itu secara itikadi. Nah, sekarang secara fakta, bisakah kemudian transaksi yang sekarang besar seolah-olah itu di backup oleh emas dan perak gitu kan. Nah, di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu dijelaskan secara fakta, secara empiris, ya, Syekh Abdul Qadim Zalim kemudian menjelaskan bahwa tidak boleh ada tidak ada keraguan lagi gitu kan. Sebenarnya bisa emas dan perak itu mencukupi untuk digunakan kembali menjadi mata uang dunia, bukan hanya mata uang negara khilafah gitu kan. Karena nanti Islam akan memaksa ya semua transaksi-transaksi internasional itu kembali menggunakan standar emas dan perak. Karena dengan standar emas dan perak tidak ada lagi kemudian kezaliman, ketidakadilan yang bersumber dari mata uang. Ya kan? Seperti yang terjadi hari ini itu kan. Ada uang kuat, ada uang lemah. Amerika bebas saja dia mencetak dolar itu kan. Karena menjadi alat pembayaran internasional. Dia cetak dolar, dia tukarkan dengan emas, dia tukarkan dengan minyak, dengan seenaknya aja gitu kan. Nah, sementara negara lain nggak bisa gitu kan. Karena alat pembayaran internasional itu adalah dolar gitu kan. Atau devisa gitu kan. Devisa standarnya itu adalah dolar. Nah, nanti ketika kemudian khilafah kembali tegak, khilafah akan memaksa. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, dalam konsep mata uang pun insya Allah gitu kan. Ketika kemudian Islam kembali kemudian naik ke kepemimpinan, maka akan mengembalikan juga sistem emas dan perak. Nah, sehingga kita harus menjawab juga keraguan ya dari beberapa kalangan intelektual yang meragukan gitu kan. Emas itu nanti nggak akan cukup gitu kan. Ya nggak cukup karena pertama mungkin dari iktikodinya tidak yakin, yang kedua ya tidak memahami cara fakta. Nah, karena itu oleh Syekh Abdul Qadim Jalum menjelaskan dari dua aspek, dari iktikodi dan juga dari fakta. Dari fakta yang pertama, kenapa emas dan perak itu bisa mencukupi? Ini fakta yang pertama itu kan. Beliau sebutkan emas itu merupakan logam, termasuk perak ya. Logam atau barang tambang dari berbagai macam logam yang memperoleh perhatian dari semua manusia. Semua menjaga itu kan terhadap emas dan perak ini, sehingga nggak akan punah itu kan, selalu akan ada. Terlebih lagi faktanya sampai hari ini ketika kemudian emas terus dieksplorasi, ternyata masih ditemukan juga itu kan tambang emas di berbagai tempat itu kan. Di Papua belum habis itu kan, ditemukan di tempat lain di Indonesia itu sangat banyak. Artinya yang pertama ini sampai hari ini ya, baik yang sudah dieksplorasi maupun juga yang belum dieksplorasi, cadangan emas itu masih cukup untuk membackup transaksi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kemudian yang kedua ya, emas sepanjang kurun waktu yang lalu sampai akhir abad ke-19 ya. Seperti yang saya katakan tadi, dunia sampai akhir abad 19, awal abad 20 itu menggunakan uang sebagai alat pembayarannya itu berbasis emas dan perak, emas gitu kan. Dan ternyata mencukupi itu kan untuk berbagai aktivitas perdagangan, mampu menutupi kebutuhan ekonomi dunia dengan di berbagai zaman tanpa pernah ada problematika ekonomi ataupun keuangan. Bahkan tadi saya katakan kan, di sejarah menyebutkan bahwa stabilitas moneter itu terjadi ketika dunia menggunakan emas dan perak. Ketika kemudian dunia menggunakan fiat money, ya, menjadikan uang sebagai komoditas, maka terjadilah krisis berulang kali. Ya.
Itu yang kedua ya, secara fakta ya, emas sudah pernah digunakan sampai akhir abad 19 awal abad 20 dan ternyata mampu membackup semua transaksi perdagangan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan, fakta ini bicara fakta juga, yang diperhatikan oleh manusia bukanlah banyaknya jumlah uang yang sebenarnya, melainkan kemampuan daya beli. Jadi kalau kita perhatikan itu kan, buat apa banyak uang tapi daya belinya itu kecil gitu kan. Bikin repot aja itu kan. Kayak kita aja bawa uang rupiah itu kan. Banyak tapi ternyata ketika digunakan membeli ya lemah sekali daya belinya. Dan yang kedua kalau kita lihat faktanya, kebutuhan terhadap transaksi ini secara moneter ya. Saya pernah belajar ekonomi dan moneter. Salah satu yang menentukan kebutuhan terhadap uang juga itu bukan semata-mata jumlahnya, juga terkait dengan velocity. Velocity itu peredaran uang. Makanya di dalam Islam, uang itu haram ditimbun. Maka ketika uang itu peredarannya cepat, velocity-nya cepat, itu akan membutuhkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang velocity-nya itu rendah. Gitu. Nah, makanya di dalam Islam haram menimbun uang. Nah, ini yang ketiga itu kan. Jadi yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Zalum ya, memang fakta ya itu yang dibutuhkan itu daya belinya, bukan hanya semata-mata jumlahnya besar itu kan. Yang keempat ya, Syekh Abdul Qadir Zalum juga menjelaskan sistem ekonomi yang tidak mengenal adanya pembatasan seperti penetapan harga, monopoli penimbunan seperti ya Islam gitu kan, maka jumlah mata uang yang ada itu tidak akan menjadi masalah. Jadi jumlah uang yang beredar akan mampu memenuhi pembelian barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi akan menyesuaikan gitu kan. Ya, walaupun mungkin tadi ya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang saya katakan tadi, ketika ada bencana, ketika ada gagal panen, mungkin ada inflasi. Tapi jelas uang itu akan menyesuaikan. Ketika over produksi misalnya itu kan, ya berarti akan sedikit menyesuaikan daya beli dari uangnya itu kan. Tapi pada prinsipnya itu tetap dia tidak akan kemudian tidak mampu ya, tidak mampu itu kan untuk membackup semua transaksi yang terjadi. Yang terakhir kalau kita lihat, menurut Syekh Abdul Qadir Jalum, kenapa kita ragu, kebanyakan orang ragu bahwa emas dan perak itu tidak mencukupi untuk membackup transaksi, karena dia tidak melihat fakta. Faktanya padahal yang menyebabkan seolah-olah emas itu berkurang atau tidak mampu untuk membackup transaksi, karena hari ini itu sudah terjadi inflasi yang sangat tinggi di dunia itu. Bayangkan, jangankan dulu kita aja, zaman-zaman saya aja dulu, saya waktu sekolah itu, Kang Ustadz Mirza, dikasih bekal itu paling 100 perak itu sudah besar, kadang-kadang cuma 25 perak. Gitu. Udah bisa beli nasi goreng itu Ustaz ya? Wah itu udah bisa nasi buduk itu gitu kan 25 perak. Kerupuk aja 5 biji itu 1 perak itu 5 biji gitu kan. Nah itu dulu ya. Jadi sebenarnya sekarang kelihatan besar itu karena inflasi. Dan inflasi itu dampak dari sistem ekonomi kapitalis. Ya. Nah, itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya pembahasan pada kesempatan malam ini ya. Nggak terasa udah sampai jam 9. Satu topik lagi, bagian akhir dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu adalah bagaimana kemudian mewujudkan kembali dinar dirham. Nah, sebenarnya sih di bab itu cuma kecil, satu paragraf ya kan. Tapi saya ingin kita bahas lebih detail. Makanya nanti kita kaitkan karena ini momentum terkait dengan refleksi 100 tahun tanpa khilafah ya. Jadi kita akan kaitkan bagaimana upaya mewujudkan kembali dinar dan dirham gitu kan. Ya. Dikaitkan dengan 100 tahun umat tanpa khilafah. Nah, insya Allah kita akan bahas minggu depan. Kita akan bicara sejarah mungkin lebih rinci. Bagaimana kemudian Amerika Serikat menghentikan ya emas dan perak sebagai mata uang dunia, ya, atau emas sebagai standar
transaksi internasional dan digantikan dengan dolar kan. Sehingga sejak itulah kemudian Amerika Serikat senantiasa mempertahankan dolar sebagai alat transaksi internasional dan tidak mengizinkan sama sekali dunia kembali kepada sistem emas. Ya kan? Karena kalau dengan menggunakan kembali pada sistem emas, maka ya Amerika tidak bisa kemudian menjadikan uang itu sebagai alat penjajahan. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita dengarkan bersama materi beliau pada malam hari ini dan sepertinya sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya. Bu Priscilia dari Turki. Mangga Bu, tafadhol. Setelah Bu Priscilia nanti Pak Herman, setelah itu Bu Hodni ya. Silahkan Bu Priscilia dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sampaikan sampai Bu, sebentar. pemalsuan. Ini Ya, di PC saya nggak kedengaran terus putus-putus atau memang gimana ini, Bapak Ibu? Ustadz juga? Pak. Ya sama double ini apa Iya, runnya ada. suaranya Bu. Mungkin videonya dimatikan aja dulu. Baik, ya. Ya, kalau kayak gini jelas. Nah, jelas Ibu. Ya. Iya, menarik Ustadz tadi yang disampaikan. Jadi saya langsung tertarik tuh pas mendengar yang tadi tentang ada pemalsuan uang hari ini kan memang banyak ya. Kalau kita melihat itu kan karena memang kondisi dari stabilitas negara itu seperti memaksa kita untuk melakukan iya apa sih buat bertahan hidup ibaratnya kayak gitu. Tapi ada juga kalau misalnya kita melihat di apa namanya perkembangan film-film Hollywood itu kan kayaknya keren banget ya gitu. Kalau misalnya yang coba untuk apa membobol perbankan, kemudian ya itulah seperti itu. Nah, jadi saya langsung di kepala saya langsung bertanya-tanya apakah pernah terjadi pemalsuan dinar dan dirham gitu kan? Karena kalau misalnya ini saya tuh langsung teringat dengan Palestina itu kan ada uang koin zaman dahulu gitu kan ya. Itu tuh ada tulisan negaranya. Jadi prediksi saya tuh sampai gini, oh mungkin setiap negara mungkin mencetak bukan setiap negara ya. Kalau kita dulu per wilayah mungkin per wilayah kemudian mencetak dinar masing-masing gitu. Jadi ini dari wilayah mana dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini apakah ada kemudian terjadi pemalsuan dinar dan dirham gitu kan? Atau ada kasus di mana terjadi setelah kita memiliki uang substitusi seperti itu. Nah ini karena kalau misalnya seperti ini kan kita langsung jadi langsung teringat ini kalau misalnya kayak gini gimana sih sanksinya dalam daulah seperti itu, Ustaz. Itu yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan dari Bu Priscila yang sudah kami catat. Pertama, apakah pernah terjadi pemalsuan dinar atau dirham di masa lalu? Yang kedua, apakah itu bukan pemalsuan ya, tapi lebih kepada setiap wilayah itu punya otoritas untuk mencetaknya masing-masing. Begitu ya, Bu Priscila ya? Atau ada tambahan? Bukan saya ralat begini. Sebenarnya itu ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah terjadi pemalsuan dinar dan dirham? Pernah terjadi Benar. pemalsuan dinar dan dirham. Kedua, apakah ada juga atau malah terjadi pada saat uang substitusi? Nah, yang ketiga, kalau misalnya itu ada gitu, sanksinya ini kan kita kalau misalnya bahas sesuatu tuh pasti ada sanksi atau hukumat gitu. Nah, ini bagaimana pada saat itu? Ya, baik. Ustaz, Mangga Ya, Ustaz, bisa langsung tanggapan dijawab. saya. Ya. Yang pertama, mungkin kita perlu telusuri ya, Bu, apakah pernah ada pada masa kehilafahan selama 14 abad itu pemalsuan dinar dan dirham, ya kan? Nah, kalau kita lihat membaca hasanah fikih ya, fikih yang terkait dengan alat pembayaran, itu
termasuk juga saya kira peringatan dari Rasulullah. Cuman wallahu alam apakah peringatan Rasulullah itu semata-mata preventif gitu kan atau juga pernah ada gitu kan. Kalau kita bicara fikih-fikih ya dalam hasanah fikih itu kan ada nanti yang disebut dengan apa itu istilahnya itu govern fahish ya, penipuan gitu kan. Jadi penipuan itu bisa dilakukan oleh dua belah pihak. Penipuan dari sisi penjual itu adalah penipuan yang terkait dengan barangnya, penipuan dari sisi pembeli itu penipuan dari alat pembayarannya, emas dan peraknya, gitu kan. Nah, saya sih kemungkinan ya, karena saya belum pastikan, gitu kan, ya ketika Rasulullah memberi peringatan luar biasa, kemudian juga para ulama juga kemudian membahas juga secara fikih, ya kemungkinan aja ada kasus satu atau dua itu kan yang terkait dengan itu. Cuman wallahualam, memang saya belum membaca itu kan secara langsung ada pemalsuan terkait dengan emas dan perak tadi itu kan. Karena itu belum terekspos atau mungkin saya yang kurang baca. Nanti coba saya teliti lagi ya. Tapi secara peringatan dari Rasulullah itu kan itu ada itu kan. Kemudian pembahasan para ulama fikih juga ada. Ya, bagaimana misalnya ketika ada sebuah transaksi ya, transaksi ketika terjadi penipuan ya, gosop atau juga goben fahish misalnya itu kan. Dalam hadis itu disebutkan kalau terjadi penipuan baik dilakukan oleh pembeli ataupun penjual eh, baik terhadap barang maupun alat pembayaran, maka kan solusinya itu adalah batalkan atau terima ya dengan ya istilahnya itu dengan penuh kesadaran ya. Jadi tidak boleh ada solusi pengurangan harga ya. Ya, itu contoh. Termasuk juga alat pembayaran. Mungkin yang pernah saya baca itu bukan palsu buku mungkin Bu. Yang pernah saya baca itu adalah yang terjadi itulah kadar ininya, kualitasnya. Kalau tadi ada mungkin tingkat karat emasnya yang tidak sesuai yang dengan yang ketentuan gitu kan. Kalau palsu sama sekali kayaknya saya belum pernah baca ya. Tapi kalau kadarnya pernah saya baca misalnya emas yang harusnya dinar itu yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab itu kan 22 karat ya kan. Nah, mungkin ada yang kurang dari itu gitu kan. Karena kalau kita lihat pada masa Rasulullah ya, kemudian sampai Abu Bakar Siddiq itu negara belum mencetak uang secara tersendiri gitu kan. Diserahkan ya kepada uang yang ada atau pada masyarakat ya kan. Nah, baru kemudian setelah stabil dilakukanlah pencetakan uang sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah mungkin sangat besar peluangnya itu memang eh, uang palsu tadi. Kalau ada tuh alat pembayaran palsu. Kalau ini mungkin, gitu kan. Karena kalau emas dan perak itu kan mungkin ya orang-orang dahulu kan bisa dengan sederhana menemukan uang emas itu palsu atau itu ada standar lah ya. Biasanya kan para pedagang gitu kan dia bisa dengan mudah menentukan emas ini palsu atau tidak. Nah, beda kalau uangnya itu bentuknya itu substitusi gitu kan, kertas gitu kan. Nah, itu memang sangat rawan untuk terjadi pemalsuan ya. Nah, lagi-lagi kita jarang menemukan kasus berita seperti itu. Pemalsuan uang palsu itu hanya ada di yang kita sering baca di Republik ini gitu kan. Saya nggak tahu di luar negeri juga apakah pernah ada kasus pemalsuan misalnya ibu di Turki. Kalau di Indonesia kan sangat sering gitu kan, walaupun jarang diungkap gitu kan, jarang gitu kan. Jadi ada kasuisis lah gitu kan. Nah tapi bahwa itu ada gitu kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam Islam itu, kalau bertanya terkait pelanggaran, setiap pelanggaran hukum itu pasti ada sanksinya. Ya. Kalau misalnya tidak ada ketentuan secara baku, ya, maka berarti itu ijtihad khalifah. Gitu ya. Jadi
apapun bentuk pelanggarannya dalam Islam itu ada sanksi, bukan hanya sekedar sanksinya itu di akhirat, tidak hanya sekedar menyandarkan kepada hadis Rasulullah, man gosa laisa minna, orang yang menipu bukan bagian dariku ya. Tapi juga sanksi dunia juga tegas gitu kan. Misalnya kan kalau mencuri tadi 1/4 dinar potong tangan gitu kan. Mencuri kurang dari itu ya berarti ya disesuaikan ya. Nah, kalau memang beda dalam fikih hasanah fikih antara mencuri dengan membuat uang palsu ya. Jadi itu juga kejahatan ya, bisa aja nanti diserahkan kepada qadhi, kepada khalifah untuk menentukan hukuman. Pak, yang pasti bahwa setiap kejahatan, setiap pelanggaran terhadap hukum syara itu akan ada hukuman di dunia ya, bukan hanya kemudian hukumannya itu di akhirat. Kenapa? Karena tadi syariat Islam itu adalah jawabir dan jawazir gitu kan, penebus dan kemudian pencegah. Pencegah itu dilaksanakan di dunia, penebus konteksnya itu nanti ketika di akhirat. Maka sekecil apapun pelanggaran itu akan ada sanksi dari negara ya. Yang pacaran misalnya dalam konteks pergaulan gitu kan, yang mendekati zina itu akan ada hukuman. Itu ya Bu, wallahu a'lam shawab. Baik, alhamdulillah Bu Priscilla, bagaimana? Sudah ya? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, langsung ke pertanyaan Pak Khairul Ihsan dulu ya, Bu Hadni ya. Ustadz, bagaimana terkait dengan penimbunan uang? Apakah ada batas minimal jumlah yang dikatakan penimbunan? Oh, ini terkait nabung nih, Ustadz, yang sempat viral. Nah, kalau kita nabung uang Ya. itu apakah termasuk dalam penimbunan atau bagaimana, Ustadz? Kalau kita bicara definisi fikih ya, yang membedakan antara menimbun dengan menabung itu kaitannya dengan tujuan, maksud ya kan. Jadi bukan lihatnya kuantitas. Ya. Jadi lihatnya itu adalah kualitas tujuannya. Ya. Kalau dia menyimpan uang tanpa tujuan itu menimbun. Ya. Menyimpan uang dengan tujuan menabung. Jadi tidak dibatasi berapa rupiah. Makanya hati-hati gitu kan. Kita kalau nyimpan uang itu gitu kan, itu jangan sampai kategori menimbun walaupun kecil. Ya. Karena uang itu Imam Imam Ghazali misalnya, dan sama juga dalam kitab-kitab kita, uang itu masuk dalam kategori barang publik ya, yang harus kemudian beredar. Makanya tadi kan kalau kita bicara juga terkait dengan uang ya, bahwa di dalam Islam emas dan perak itu mampu membackup berapapun transaksi, karena salah satunya itu adalah uang itu terus beredar. Karena uang akan kelihatan butuh banyak kalau banyak uang idle. Misalnya gini, ada uang yang di masyarakat, itu kan, itu uang tercetak itu katakanlah 1 miliar, gitu kan. Kalau ternyata 500 jutanya itu ditimbun, ya, maka berarti yang beredar 500, ya berarti itu akan menyebabkan kesulitan, gitu kan. Tapi kalau kemudian 1 miliarnya beredar, tidak ada yang kemudian idle, ya, ditambah kemudian juga velocity-nya kemudian juga cepat, maka kebutuhan nominal terhadap uang atas transaksi itu kecil, gitu kan. Tapi kalau banyak uang idle akan membutuhkan, gitu kan, jumlah uang yang banyak, gitu kan. Nah, karena itu lagi-lagi mekanisme Islam, ketika Islam kemudian menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, Islam juga sudah juga tadi membuat perangkat hukum yang lainnya mengharamkan menimbun. Apa menimbun? Definisi tadi menyimpan tanpa tujuan. Ya. Kalau menyimpan dengan tujuan itu kemudian menabung. Ya. Walaupun mungkin untuk ukuran kita. Makanya nanti di dalam Islam ini ya menarik ya, di dalam Islam itu menabung itu beda dengan jaga-jaga ya. Ya. Kalau menabung itu adalah sesuatu yang memang sudah pasti ada kegiatannya. Saya tahun depan akan menyekolahkan anak, menabung ya karena ada biaya. Ya. Itu bisa kategori menabung. Tapi saya akan menabung kalau nanti tahun depan sakit. Nah, itu bukan menabung, itu namanya jaga-jaga, spekulasi. Itu nggak ada itu di dalam Islam. Jadi beda tipis antara menimbun dengan menabung itu. Jadi menabung itu harus jelas ada kebutuhan. Nah, mungkin kalau ukuran kita yang hari ini, gitu kan,
yang masih banyak yang belum kita miliki, kecuali kalau yang sudah semua kita miliki, rumah sudah punya itu kan, kemudian juga kendaraan sudah punya, ya, kebutuhan yang lain juga, anak juga sudah sekolah semua itu kan, ya bisa jadi gitu kan, menyimpan di rekening itu masuk dalam kategori menimbun, gitu kan. Walaupun tadi gitu kan nggak masuk menimbun kalau misalnya ini kan uang belanja 1 bulan, ya kan. Nah itu juga tidak termasuk dalam kategori menimbun. Jadi batasannya bukan rupiah, batasannya itu adalah tujuan. Kalau dia menyimpan tanpa tujuan itu namanya menimbun. Kalau menyimpan dengan tujuan itu namanya menabung. Cuman di dalam Islam tidak ada fungsi uang itu untuk jaga-jaga. Dan dalam kapitalis ada. Ini memang tadi ya, makanya kalau kita lihat ahlus sufah ya. Jadi ahlus sufah itu ketika dia meninggal, Rasul kemudian menemukan 1 dirham. Apa kata Rasul? 1 gosokan api neraka. 1 dirham padahal berapa sih gitu kan? 1 dirham itu kan cuma 2,975 gram, 70.000 lah kalau hari ini. Tapi kata Rasul itu sudah masuk dalam kategori menimbun. Sampai Rasul mengatakan 1 gosokan api neraka. Kenapa? Karena ahlu sufah semua kebutuhannya dijamin oleh negara. Sehingga ketika dia menyimpan itu apalagi sampai kemudian tidak tadi ya disimpannya di bawah tempat tidur tadi karena ditemukan, itu Rasulullah dikatakan itu menimbun. Jadi itu bedanya tadi ya. Jadi singkatnya memang tidak dilihat dari jumlah, nyimpan 10 juta itu bisa aja itu menimbun ya. Tapi nyimpen 100 juta bisa aja itu menabung. Nah, misalnya itu kan tahun depan nih ya. Bukan tahun depan. Saya kebetulan kalau menurut jadwal bismillah supaya mudah-mudahan tidak mundur lagi 2026 itu antrian haji gitu kan. Amin. 2026 antrian haji jatah haji. Tahun ini aja itu 100 juta ya biaya haji gitu kan. Walaupun yang dibebankan ke jamaah itu 60 jutaan gitu kan, 65 juta sehingga kebetulan ada teman saya yang mau berangkat sekarang 2 orang itu membutuhkan kurang lebih 70 juta. Nah, ya kita kan wah ini 2026 harus berangkat berarti kan ya, kalau sekarang aja 70 juta sudah bisa ditebak berarti 2 tahun yang akan datang itu mudah-mudahan sih turun sih ya. Apalagi kalau kita lihat. Tapi kayaknya janji-janji kampanye para calon pemimpin nggak ada tuh yang menjanjikan untuk umat Islam itu kemudahan ibadah itu kan, yang menjanjikan ibu hamil dapat makanan gratis, nggak ada yang terkait dengan ibadah yang akan diturunkan. Ya. Karena MUI-nya sendiri meminta bahkan ini ya, karena haji itu untuk orang yang mampu, jadi mintanya malah dicabut subsidinya. Naudzubillah min dzalik gitu kan, malah mempersulit untuk ibadah. Itu ya barangkali ya. Allah alam. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya Pak Khairul. Ini terkait menyimpan itu bukan berapa jumlah atau nominalnya, tapi lebih kepada niatnya untuk apa. Jadi kalau boleh cerita sedikit Ustaz, saya pernah dengar ada seseorang, kisah nyata, dia meninggal, tapi mungkin karena nggak mau nabung di bank, dia simpan di tempat-tempat tertentu, di lemari, di bawah kolong tempat tidur atau di bantal atau di mana. Nah, ketika dia sudah meninggal, diketemukan oleh keluarganya gitu. Secara kasat mata, dia orang yang mampu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk dalam hadis yang tadi? Ya walau alam, nah, kita nggak tahu itu kan bisa jadi misalnya dia tahun depan punya tujuan atau punya anak yang belum nikah, gitu ya, untuk membiayai pernikahan itu masih mungkin. Gitu kan. Oh, begitu ya. Siap, Makanya siap. tadi kalau kita lihat menimbun dan menabung itu adanya di niat, gitu kan yang membedakannya. Gitu. Kalau sudah ada niat untuk sesuatu, ya itu namanya menabung, gitu kan. Cuman Iya, baik. tentu, nah mungkin kalau kayak konglomerat misalnya yang sudah ini kan, yang konglomerat menyimpan uang sampai di Wikileaks, nah itu mah menimbun, itu mah sudah bisa gula batu zon itu kan, karena mereka kan sudah tidak ada kepentingan lagi gitu kan. Nah Ya. yang bunganya triliunan itu ya dugaannya itu ya mereka menimbun ya kan. Tapi Nah, kalau baik. model kita kita itu kan yang Memang menabung Ustaz ya.
menabung gitu kan, karena kebutuhan kita kan masih banyak ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, sudah terjawab ya, Pak Khairul. Saya juga sudah terjawab tadi pertanyaan konfirmasi. Langsung saja ke Bu Hodni. Tafadhol Bu Hodni. Langsung di unmute. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau konfirmasi pemahaman dulu ya Ustadz. Jangan-jangan saya salah ini terkait dengan uang substitusi Ustadz. Jadi bedanya uang kertas yang sekarang dengan uang kertas substitusi itu, kalau uang substitusi itu dijamin di backing sama emas oleh negara gitu ya Ustadz. Terus kalau misalnya sejumlah emas itu tersedia sejumlah uang yang beredar. Nah, terus kalau uang logam itu berarti memang dibuat atau dicetak dari dari emas atau perak. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Ustadz, kan kalau uang substitusi tadi yang dipegang individunya itu rakyat itu kan kertasnya gitu. Tapi uang kertas itu dijamin dengan adanya emas oleh negara. Kalau seandainya misalnya seperti yang sekarang terjadi di Gaza, yang itu dibombardir misalnya, berarti kan seandainya rakyat itu pegang uang kertas tadi, kan uang kertasnya hancur atau terjadi misalnya kebakaran, terbakar. Itu bagaimana dengan hubungannya dengan emas yang dijamin penjaminnya tadi Ustadz? Apakah menjadi Cadangannya ya, Bu milik ya. cadangan tadi itu, atau memang ya si individu tadi, si rakyat itu tadi yang megang uang kertasnya itu ya seperti yang sekarang memang tidak ada apa-apa gitu. Yang pertama Ustadz. Terus yang kedua terkait dengan ini Ustadz, mohon penjelasan kuat lemahnya nilai tukar rupiah itu sebenarnya faktor paling mendasarnya itu apa gitu? Kenapa sepertinya begitu lemah dibandingkan dengan mata uang yang lain? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan pertama terkait dengan apakah uang kertas yang hancur tadi bisa ditukar, Ustaz, dengan cadangan emas atau Ya, perak. pertama pemahaman definisi tadi ya. Jadi betul ya, uang substitusi itu sebenarnya adalah wakil. Uang kertas itu wakil dari emas ataupun perak. Emas peraknya ada di mana? Biasanya ada di BI, di Bank Sentral ya kan. Jadi di Bank Sentral itulah kemudian yang menjadi backup emas dan peraknya. Dan itu nanti secara teorinya itu uang itu kemudian bisa ditukarkan ya dengan emas atau perak jika memang menginginkan. Tapi kan biasanya buat apa gitu kan? Kalau misalnya mau perhiasan ya tinggal ditukarkannya dengan emas perhiasan aja gitu kan. Karena justru biasanya dibuat substitusi itu adalah untuk mempermudah dan efisiensi gitu kan. Nah, bagaimana kalau kalau terjadi kebakar dan sebagainya? Ya, ini masalah mungkin pembuktian ini Bu ya. Pembuktian karena kan berarti jangankan ini gitu kan apa istilahnya itu kebakar sama dengan hilang gitu kan. Kalau kebakar kan negara ini tahu dari mana itu kan bahwa kita itu punya uang segitu terbakar gitu kan. Kan sulit juga. Makanya itu masuk ke Baitul Mal aja gitu kan. Kalau dalam Islam misalnya ya, nanti ada apa istilahnya itu kebakaran, kemudian uang yang digunakan misalnya substitusi, kalau terbakar ya udah itu kemudian milik Baitul Mal gitu kan. Ya. Nah, biasanya negara kan kenapa kalau kita lihat di kita misalnya kan, di kita aja kan setiap periode itu ada penarikan uang lama ya sampai pada batas tertentu. Sebenarnya itu untuk mengukur jumlah uang yang beredar. Jadi ketika kemudian diterbitkan uang baru itu kan, kemudian ditarik uang lama, itu sebenarnya karena kan pemerintah walaupun sekarang tidak di backup dengan emas dan perak juga untuk menjaga agar inflasi tidak kemudian berlebihan,
biasanya kan memperhatikan juga pencetakan uang itu kan. Nah, untuk mencetak uang itu biasanya itu disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengetahui kan, nah selain mencetak uang kan harus mengganti juga uang yang sudah lusuh, yang sudah rusak, yang hilang tadi. Makanya biasanya itu ada kebijakan menarik uang lama. Jadi tujuannya bukan hanya semata-mata pengganti gitu kan. Jadi untuk mengetahui kira-kira ketika akan mencetak uang baru itu berapa kemudian pencetakan uang baru itu untuk mengakomodir pertumbuhan ekonomi, berapa untuk mengganti uang yang hilang gitu kan. Makanya kan ada batas waktu kan, sampai tanggal sekian maka uang itu kemudian tidak bisa lagi kemudian ditukarkan. Nah, begitu juga saya kira sama, ini kan masalah teknis ya, ini tergantung kebijakan khalifah atau kepala negara. Kalau misalnya ada seseorang punya uang terbakar, ya sulit kan untuk membuktikannya itu kan. Ya, tapi kalau kita lihat jangan khawatir, di dalam Islam ya negara akan membantu gitu kan. Walaupun mungkin tidak dalam bentuk tadi itu kan, pencairan ya kan. Karena kalau pencairan kan harus ada pembuktian ya kan. Tapi yang jelas ya bisa aja akan diberikan lebih dari dua uang yang hilang gitu kan. Itu ya saya kira ya yang terkait dengan bagaimana kemudian nanti kalau ada uang yang rusak gitu kan, atau uang yang kebakar. Kemudian terkait dengan lemah dan kuatnya mata uang, saya kira dua faktornya. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi. Faktor politik tidak bisa kemudian diragukan lagi adalah juga kekuatan nilai mata uang itu juga diikuti dengan kekuatan politik sebuah negara. Tapi tentu bukan hanya itu, ya. Ada juga faktor yang keduanya, saling berkaitan lah. Faktor ekonomi. Apa faktor ekonomi? Misalnya faktor ekonomi itu adalah terkait dengan transaksi ekspor-impor yang menghasilkan devisa. Semakin kemudian sebuah negara banyak melakukan impornya, ya, dibandingkan dengan ekspornya, itu sudah dipastikan mata uangnya itu akan semakin lemah. Gitu. Kenapa? Karena dia banyak membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk devisa yang itu bentuknya itu dolar gitu kan. Nah, jadi itu seperti itu. Tapi juga faktor politik juga menentukan gitu. Amerika itu kan kenapa ya? Amerika sekarang uangnya seolah-olah begitu dijaya karena juga secara politik dia juga kuat ya kan. Maka politik dan ekonomi dialah yang kemudian mengambil kebijakan menentukan. Sebenarnya kalau kita bicara secara ekonomi, saya kemarin ada yang menunjukkan Amerika itu utangnya itu nomor pertama juga, tinggi juga itu. Cuman karena utangnya itu adalah kebanyakan kepada warganya, kemudian dia dengan bebas aja bisa dengan mencetak juga dolar, gitu kan, seolah-olah aman-aman saja. Padahal ya memang tadi kan dalam jangka panjang pasti dia akan dihantui dengan inflasi juga di negaranya gitu kan. Tapi kan ketika kekuatan politik dia mainkan, ya dia perang dan sebagainya, karena perang itu misalnya itu salah satu juga untuk mengatasi inflasi dan mengatasi juga kekosongan uang APBN oleh Amerika itu. Itu ya barangkali ya. Memang detailnya nanti harus kita lihat, kita kaji, cuma faktornya itu aja. Faktor ekonomi dan faktor politik yang menyebabkan uang kita itu kemudian sebuah negara itu lemah atau kuat. Dan sekarang kan yang sedang menguat itu kan Cina itu kan. Bahkan kan ingin menggantikan. Kenapa? Karena juga secara politik Cina itu kekuatannya itu juga meningkat. Gitu kan. Bahkan berseteru dengan Amerika. Itu ya barangkali ya Bu Hotni ya. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Bu Hotni bagaimana? Iya Ustadz, tapi satu lagu boleh ya Ustadz. Ya, Apakah mengapa? nanti dalam ketika kita insya Allah atas izin Allah tegaknya daulah kembali, terus kita mempergunakan sistem uang emas ini, apakah transaksi seperti kapitalis ini kalau misalnya kalau saya pikir tadi yang lebih aman itu kan sebenarnya uang logam gitu Ustadz dari yang penjelasan itu karena nilai intrinsiknya sama dengan nilai Nominal. faktanya nominalnya itu gitu.
Tapi bagaimana dengan kemajuan transaksi seperti sekarang yang kita hanya online saja gitu, semua sudah beres. Apakah itu nanti bisa terwujud apa namanya sinkron gitu, Ustaz? Itu kan teknologi ya, Bu ya. Sebenarnya teknologi yang jelas nanti eh, walaupun memang selama saya katakan tadi selama 14 abad ya kan, lebih banyaknya itu adalah negara menggunakan emas dan perak, tidak menggunakan uang substitusi karena memang itu lebih lebih aman ya kan dari sisi tadi ya eh, fakta ya yang beredar di tengah masyarakat maupun juga backupnya itu kan. Jadi betul ya. Makanya kan sejak masa Rasulullah, kemudian para khalifah, Abbasiyah dan seterusnya, bahkan Utsmani itu ya betul-betul memang menggunakan uang itu emas dan perak gitu kan. Nah, sementara yang terkait dengan tadi ya transaksi-transaksi yang sifatnya transfer dan sebagainya itu kan pembayaran online dan sebagainya ya nanti mekanismenya mungkin mekanisme dengan sistem wakalah. Jadi saya kira akan sangat eh, intinya itu Islam itu tidak akan istilahnya itu menolak kemudian modernisasi ya. Tapi yang jelas nanti harus kemudian dihindari tentu tidak boleh di sana ada unsur riba, ada unsur kemudian uang ketemu uang sehingga menghasilkan uang gitu kan. Jadi betul-betul transaksi kalaupun menggunakan elektronik dan sebagainya ya itu adalah mungkin ada mekanisme tertentu gitu kan. Misalnya itu kan yang terbayang oleh saya gitu kan. Kalau kita mau menggunakan transaksi secara elektronik misalnya, ya kita harus punya semacam simpanan uang dinar dirham di tempat yang nanti ditetapkan oleh negara. Gitu kan? Sehingga lalu lintas pembayaran itu ya seperti sekarang aja. Yang membedakan itu eh, kalau nanti itu emas dan perak, kalau sekarang itu kan fiat money kan. Kalau sekarang kita punya tabungan, itu bentuknya adalah fiat money. Mungkin nanti ketika kita ya mau membayar dengan pembayaran tertentu yang sifatnya online tadi ya, dengan elektrik tadi, backupnya itu tabungan itu ya emas dan perak kita, uang kita itu kan. Di misalnya Baitul Mal atau yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Jadi insya Allah kalau dari sisi apa istilahnya itu dari sisi teknologi Islam itu enggak rigid gitu kan. Ya, sangat mudah itu kan beradaptasi dengan teknologi karena di dalam Islam itu kan sarana wasilah itu selama itu adalah tidak diharamkan itu diperbolehkan digunakan sebebas-bebasnya gitu kan. Cuman tadi kan berarti tidak boleh ada dalam proses elektronik tadi penciptaan uang ya, seperti dalam kapitalis ya kalau penciptaan uang itu nanti menghasilkan riba itu aja pasti yang kemudian akan dikendalikan kan. Cuman memang kalau saya lihat sih kemungkinan itu kan kalau wallahu alam siapa khalifahnya itu kan kalau khalifahnya mungkin uang akan digunakan real emas dan perak gitu kan walaupun dalam masa transisi ya kalau saya bayangkan dalam masa transisi nanti mungkin nggak langsung ditarik uang kertas itu. Ya. Tergantung di mana misalnya pusatnya negaranya, ya. Ibu kota negaranya. Kalau ibu kota negaranya misalnya di kita, ya jadi titik awalnya di Indonesia, maka rupiah mungkin tetap akan beredar, tapi langsung negara akan membackup dengan emas sambil dalam proses penarikan dan pencetakan. Nah itu kayaknya, ngomong alam itu. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah Bu Hotni. Sudah Bu ya, kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ke Pak Herman Basir, mangga Pak? Ustaz, syukuran Ustaz. Ya, baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz tentang nanti bahan baku untuk mencetak uang dinar dirham itu. Ketika masa awal-awal dahulu lah, itu gimana ketika devisa emas itu masih berada di atau
banyak terkumpul di negara-negara Darul Harbi. Karena kan kita tahu Darul Harbi yang selama ini mengeksploitasi emas di negeri-negeri kaum muslimin. Itu gimana itu, Ustaz? Apakah eh, apakah dibiarkan saya secara alami apa yang ada di Asimat Daulah atau di ibu kota negara yang baru berdiri ini, sehingga yang ada saja di negara itu atau di wilayah kita itu yang kemudian dicetak. Kemudian bagaimana kalau yang seumpama cadangan emas itu juga ada beredar di masyarakat yang merupakan kepemilikan pribadi mereka dalam bentuk perhiasan? Apakah eh, Daulah bisa membeli dari warga atau dibarter dengan apa untuk kemudian kepentingan dicetak uang itu, Ustaz, nukut? Itu seperti Ya. apa, Ustaz? Mungkin bisa ditangkap. Nah, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman Basir. Pertanyaan pertama tadi saya kurang jelas. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan pertukaran apa yang sudah ada di masyarakat, Ustadz, termasuk dalamnya Ya, emas perhiasan. yang pertama itu yang disebutkan juga di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya. Jadi memang kita nanti akan berhadapan dengan kondisi emas dan perak itu sekarang menumpuk di negara-negara maju, yang sebagian besar itu negara kapitalis gitu kan. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat dalam masa transisi ya. Jadi dalam masa transisi kan kalau kita lihat yang namanya alat tukar. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan dan juga di kitab Al-Amwal dijelaskan, Islam itu membedakan antara uang dengan alat tukar gitu kan. Jadi alat tukar boleh apapun ya. Tapi ketika negara akan mencetak alat pembayaran yang satu ya, itu harus emas dan perak gitu kan. Nah, dengan tidak adanya pembatasan tadi, digalakan tadi, saya kira kesulitan pertama itu kemudian akan bisa teratasi gitu kan. Ya walaupun tadi kan misalnya mungkin ya hal-hal yang karena memang masa transisi, hal-hal yang kemudian tidak ada istilahnya itu pertemanan, kan kalau barter itu kan sama itu kan. Berarti disitulah dibutuhkan uang itu kan. Kalau misalnya ada itu yang pertama ya. Tapi kalaupun ya tadi kan mencetak uang berbasis emas tadi ya, saya lihat nanti ya kan emas yang sudah ada atau mendorong. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, mendorong masyarakat yang kemudian punya cadangan emas ya, baik dalam bentuk nanti dibarter oleh negara dengan tenaga atau bukan tenaga, dengan jasa yang dimiliki oleh negara atau barang oleh negara ya, atau juga kemudian tadi diinfakkan ya, karena ini untuk kepentingan negara. Itu dorongan aja mungkin sifatnya itu kan. Nah, terkait dengan negara emas yang berada di negara kafir harbi itu kan, saya kira nanti dengan mekanisme ya perdagangan yang kemudian kalau saya kemarin, nanti kita akan coba lihat ya minggu depan ya kan. Saya punya data bahwa potensi sumber daya alam itu berada mayoritas sebagian besar itu di negeri-negeri muslim itu kan. Jadi nanti kita bisa memaksa itu kan. Ya, bisa memaksa ya kalau yang legalnya yang mereka miliki itu kan itu untuk di eh apa istilahnya, ketika mereka melakukan transaksi kita bisa aja bayarnya harus emas dan perak. Kita tidak membutuhkan misalnya barang dari negara mereka gitu kan. Karena negara Islam itu nanti akan sudah lengkap, semua ada itu kan. Sehingga ketika negara-negara kafir harbi tadi yang punya cadangan emas itu dia membutuhkan barang, bayarnya harus emas, bahkan bisa aja kita minta dengan harga yang tinggi. Jadi saya kira itu insya Allah itu kan, Allah akan memberikan kemudahan dan itu sudah kebayang lah itu kan, untuk mengatasi hal-hal seperti itu gitu kan. Karena memang kalau kita lihat itu potensi sumber daya alam negeri-negeri muslim itu luar biasa. Atau bisa jadi itu kan, ya ini kan menggelorakan jihad. Misalnya kita tahu kan Amerika Serikat ya lewat Freeport-nya
itu sudah banyak mencuri emas gitu kan. Ya kita minta bisa aja gitu kan. Baik secara baik-baik, kalau tidak ya gelorakan jihad gitu kan. Itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz Basyir ya. Nah, sementara kalau di masyarakat tadi ya tadi negara bisa mendorong dengan infak atau bisa juga negara memberikan apa ya barang atau jasa yang dimiliki oleh negara ya yang itu kemudian bisa ditukar oleh masyarakat dalam bentuk emas. Cuman masalahnya kan nanti di dalam Islam ketika emas dan perak itu menjadi mata uang bukan berarti tidak ada emas sebagai perhiasan. Masyarakat menggunakan emas sebagai perhiasan juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu misalnya nanti melebur, misalnya nanti ada ketentuannya, melebur emas, kemudian dari emas uang dinar, kemudian dilebur jadi perhiasan, misalnya nanti kaitannya nanti kan ada biaya cetak, biaya yang lainnya, misalnya, gitu kan. Wallahu a'lam gitu ya. Baik, alhamdulillah Pak Herman sudah terjawab ya Pak. Ya, baik. Syukran. Alhamdulillah. Iya, sepertinya masih di laut ini Pak Herman ini. Semoga cepat sampai ke rumah Pak ya dengan selamat. Baik, langsung kita ke pertanyaan dua yang terakhir. Jadi kami batasi saja. Ini ada dua pertanyaan dari Pak Aulia Temas dan satu lagi dari Zoom Emperan. Pak Aulia Temas pertanyaannya, Ustadz, pada masa khilafah akhir, ada utang khilafah pada pihak sekutu. Apakah utang itu pakai mata uang dirham dinar dan utang itu udah lunas apa belum? Wah, ini sepertinya membantu melunasi nih, Pak Aulia. Silahkan Ustadz. Pertama kalau kita lihat kan, kalau kita lihat di masa akhir Utsmani itu kan mata uang masih emas dan perak, ya, dan juga alat perdagangan internasional itu juga masih standarnya itu adalah emas dan perak. Maka utangnya juga jelas utang emas dan perak. Nah, sementara yang kedua kalau tanya utang udah lunas atau belum itu kan, ya kan gini ya, kalau kita lihat ketika khilafahnya kemudian dihancurkan, ya sebenarnya mereka itu kan eh, istilahnya itu keuntungan yang mereka dapatkan. Sebenarnya kan utang itu mereka jadikan alat kan untuk menghancurkan ya, menghancurkan ekonomi ya, menghancurkan juga politiknya gitu kan. Kayaknya sih walau alam ini harus dicek ya dalam buku sejarah. Mereka itu nggak perlu ketika sudah hancur, udah mereka pesta pora gitu kan. Bahkan kemudian yang mereka jarah itu lebih besar dibandingkan dengan utang yang diberikan. Sama seperti Indonesia kan, hari ini utangnya udah menyentuh di angka 8.000 triliun itu. Ketika misalnya Indonesia bangkrut ya kan, ya maka ya mereka juga bingung kepada siapa nagihnya itu kan. Nah, sehingga nanti ya karena negaranya sudah nggak ada gitu kan. Ya. Makanya kan sama dengan pertanyaan ya. Kalau misalnya Indonesia itu kan berubah itu kan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, ya. Maka nggak ada utang yang harus dibayar itu kan. Kemana? Mintanya ya ke rejim sebelumnya itu kan, bukan ke penguasa yang sekarang. Walaupun mungkin nanti harus kita pilah gitu kan, ada utang pribadi ya. Kalau utang-utang pribadi ya mungkin nanti akan ditelusuri gitu kan. Silahkan ya kan. Tapi kalau konteksnya negara nggak ada. Bahkan kita bisa menuntut balik gitu kan. Karena mereka memberikan utang itu yang mereka dapatkan itu sudah lebih besar. Bayangkan kan, kita lihat kan kalau kita hitung bunga yang kemudian mereka terima, gitu kan. Tahun ini aja udah 400 triliun. Ya. 500 triliun tahun depan itu bunga yang dibayar untuk utang itu. Belum kalau kita lihat dari sumber daya alam yang dijarah oleh mereka, itu bisa mereka itu sudah bukan lagi balik modal, sudah istilahnya itu untungnya itu berlipat-lipat dengan memberikan utang gitu kan. Jadi makanya ketika kemudian misalnya nanti Islam tegak, insya Allah mereka nggak akan berani menagih gitu kan. Ya. Karena akan kita tuntut balik gitu kan. Apa yang selama ini sudah dirampok oleh mereka.
Mungkin juga ketika kemudian Turki waktu itu runtuh, nggak dapat ya, belum baca di buku sejarah apakah itu sudah dibayar ya, atau memang itu hanya sekedar pancingan aja, mereka nggak butuh itu kan untuk bayar gitu. Makanya kan ketika si pendiri Yahudi itu kemudian menghadap Khalifah Abdul Hamid itu kan janjinya itu akan mereka bisa kemudian membuat rumah di Palestina, kan? Maka hutang itu akan mereka lunasi gitu kan. Artinya kan sesuatu yang sangat kecil hutang itu kan dibandingkan dengan kekayaan alam potensi yang ada di negeri Muslim saat itu. Itu ya, wallahu a'lam. Baik, Pak Aulia, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan Zoom Emperan. Apakah imani bisa dikategorikan uang kertas, Tad, jika dijamin emas dan perak? Itu bagaimana? Ini senada dengan pertanyaan Bu Hotni tadi, Tad. Ya, jadi kalau kita lihat iman itu kan sebenarnya eh apa ya? Uang yang dalam bentuk elektronik, yang itu kemudian tidak serta-merta pasti ada uang kertasnya. Saya nggak bisa misalnya ya istilahnya itu mendapatkan imani kalau saya tidak punya tabungan atau tidak menyimpan. Misalnya gitu kan untuk kartu tol itu kan imani kan. Itu nggak dapat uang itu kalau saya tidak beli gitu kan, tidak top up gitu kan, tidak ini. Sehingga sebenarnya kalau misalnya nanti imani itu kemudian ada digunakan tadi pasti ada backupnya. Nah kalau sekarang memang ada kemungkinan imani itu kemudian tidak di backup dengan emas dan perak, bahkan bisa jadi imani itu adalah tidak muncul juga dari transaksi ini, transaksi yang real itu muncul dari riba itu kan. Kalau hari ini itu kan, kalau dalam Islam nanti misalnya ketika ada imani, yaitu pasti harus di backup oleh emas dan perak karena nggak boleh gitu kan kalau tidak ada backup emas dan perak gitu kan. Ya, Allah alam. Alhamdulillah, Zoom Emperan sudah terjawab pertanyaannya. Ustadz, mungkin langsung closing statement 1 menit, Ustadz, untuk malam Ya. hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama tentu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas kesetiaannya untuk mendengarkan dan berbagi ya di kitab Al-Awwal fi Daulah Khilafah sesi ke-20 ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan mungkin materi terakhir ya kan. Kalau di kitab Al-Amwal itu disebutkan bagaimana kemudian mewujudkan kembali sistem emas dan perak. Nah, artinya kita akan kaitkan dengan 100 tahun umat Islam tanpa khilafah dan bagaimana kemudian mewujudkan kembali emas dan perak sebagai mata uang bagi umat Islam. Itu barangkali ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada penasaran kan untuk penutupannya bagaimana? Makanya hadir pekan depan ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Jazakallah khairan, dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah berhadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya selaku moderator pada malam hari ini izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di pekan depan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih.